pemecatan Kamarudin Simanjuntak, yaitu pengacara atau kuasa hukum yang lama dari Rosamindo. Kemudian statement yang sempat dilontarkan oleh Kamarudin itu disanggah semua oleh Rosamindo dan juga kuasa hukum barunya yaitu Jufri Taufik soal peranan Rosa sebagai inisiator pertemuan dan juga soal terkaitnya nama bendahara umum dari sebuah partai, saya sebutnya Partai Demokrat, yang dikaitkan adalah M. Nazarudin. Kurang lebih seperti itu. Ada apa ini sebenarnya? Kalau kita misalnya melihat konstruksi apa yang terjadi pada tanggal 21 April ya, pada saat KPK menangkap Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam. Di sana ada kehadiran Rosalina di satu sisi. Rosalina pada saat itu bahkan sampai saat kemarin Kamarudin itu resmi dipecat, menyebutkan bahwa dia mewakili pimpinannya atau pemimpin perusahaannya. Pemimpin perusahaan ini adalah salah satu petinggi di partai yang berkuasa. Dia diminta, Rosalina diminta untuk mengantarkan Muhammad L. Idris, salah satu tersangka lain, petinggi dari PT DGI. PT DGI ini juga menjadi kontraktor di pembangunan Wisma Atlet. Bukan cuma itu saja, juga salah satu kontraktor yang menang tender pada mulanya untuk pembangunan gedung DPR PT DGI tersebut. Nah, di dalam editorial ini terkonstruksikan memang ada korupsi demi kepentingan partai. Pertanyaannya, apa benar demikian? Kalau kita melihat hasil survei yang dilakukan oleh Transparansi Indonesia dari 2003, 2004, 2007, 2008 atau selama 4 tahun dari 2003 sampai 2008 sangat terang benderang bahwa persepsi publik menempatkan partai politik pada 3 besar koruptor yang ada di Indonesia di samping lembaga peradilan dan juga parlemen. Artinya partai politik dipersepsikan oleh publik adalah sarangnya korupsi di Indonesia. Itu fakta hasil survei. Kemudian dari 2008 sampai 2011 itu tahap di mana KPK secara berturut-turut menangkap kader-kader partai politik di parlemen itu yang diduga terlibat kasus korupsi. Misalnya pada 2008 itu ditandai dengan penangkapan Al-Amin, kader P3. Kemudian secara berturut-turut dan puncaknya saat ini dalam kasus cek perjalanan. Apa yang terjadi? Yang terjadi di persidangan maupun di dalam pemeriksaan KPK selalu diungkapkan bahwa dana-dana yang diterima oleh kader partai politik itu dipakai sepenuhnya untuk kepentingan partai. Namun pengakuan di persidangan, pengakuan di KPK tidak ada relevansinya atau sama sekali tidak menemukan titik temunya, pautnya di mana, sebab belum satu pun KPK menangkap orang atau menjebloskan orang karena partainya, partai yang menggunakan uang hasil korupsi. Nah, kita mengetahui bahwa pemilu legislatif tinggal 3 tahun lagi, di mana memang dibutuhkan uang sebesar-besarnya. Bahkan sejumlah pihak mensinyalir atau menduga memang ada upaya sistematis untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Apa upaya sistematis itu? Kalau kita melihat misalnya di dalam perubahan undang-undang partai politik. Di dalam undang-undang partai politik itu dinaikkan sumbangan dari perusahaan atau organisasi yang semula 4 miliar, sekarang naik hampir 100% menjadi 7,5 miliar. Artinya perusahaan atas nama perusahaan boleh menyumbang sebesar-besarnya 7,5 miliar atau 100% dari pemilu 2004. Padahal kita ketahui laporan keuangan partai politik paling buruk di Indonesia adalah kewajiban partai politik seperti yang dituangkan di dalam undang-undang partai politik. Setiap tahun wajib melaporkan sumber keuangannya. Tetapi boleh dicek di KPU apakah partai politik memang patuh kepada ketentuan itu.
sama sekali tidak. Harusnya juga kan hasil audit tersebut juga diumumkan oleh KPU ke publik ya. Ini juga pun memang publik tidak memiliki akses yang cukup baik untuk melihat bagaimana pelaporan penggunaan dan juga pendapatan dari sebuah partai politik. Bagaimana mau melaporkan kepada publik sementara partai politik tidak ada yang melaporkan. Dan ini memang menjadi tabiat buruk dari partai politik di Indonesia. Tidak ada transparansi di dalam penggunaan uang. Bahkan pada pemilu-pemilu sebelumnya dibuat semacam ada modus misalnya menyebutkan penyumbangnya hamba Allah gitu. Seperti itu di dalam laporan kepada KPU. Dan ironisnya sampai saat ini pihak yang berkompeten apakah KPK, KPU belum pernah mengusut tentang sumber dana dari partai politik. Kita bisa melihat dengan mata telanjang misalnya untuk pemilihan kepala daerah tingkat bupati, wali kota misalnya tidak lebih hampir 20 miliar. 20 miliar dari mana? Ini pertanyaan besarnya, tetapi sampai saat ini belum satu pun pengusutan untuk pengumpulan uang untuk partai politik. Yang mengerikan adalah korupsi jelang pemilu, tapi nanti juga korupsi setelah menang dipilih gitu kan, karena mereka harus juga mengembalikan modal-modal itu. Satu lagi yang kita harus beri perhatian penuh adalah perkawinan antara pengusaha dengan partai politik, yang mana memang itu sah-sah saja menurut undang-undang, tapi takutnya yang dikhawatirkan adalah ujungnya transaksional yang terjadi dengan penyalahgunaan kewenangan dari jabatan tersebut. Betul sekali, Afi. Kalau kita secara teliti misalnya menelaah ya apa sesungguhnya yang terjadi dengan korupsi perselingkuhan antara pengusaha, oknum pemerintah maupun oknum DPR, sesungguhnya mereka ini berselingkuh untuk menggerogoti APBN perubahan. Sebab untuk mencairkan dana APBN perubahan juga termasuk di dalam kasus korupsi Wisma Atlet di Palembang misalnya, untuk mengusut untuk mendapatkan uang tentu harus ada pencairan dana dari anggota DPR, harus disetujui oleh DPR. Dan APBNP inilah sumber korupsi sesungguhnya. Bisakah permainannya sudah dana saya cairkan berikan jatah saya? Seperti itu kan? Dan itulah yang terjadi. Santer terdengar misalnya dalam kasus suap sekretaris Kemenpora, uangnya itu ada sekitar 13% jatah fee-nya itu, fee suksesnya 13% jika mencarikan secepatnya uang APBN. Akan tetapi bahwa benar para pihak yang saat ini diperiksa oleh KPK membantah semuanya keterangan-keterangan pada awal, justru bagi kita inilah kesempatan bagi KPK untuk membersihkan Indonesia dari korupsi. Korupsi itu sumbernya adalah partai politik. Kalau misalnya KPK bisa membongkar kasus-kasus korupsi demi partai ini, inilah langkah awal Indonesia membebaskan diri dari korupsi. Dan juga mungkin ada ide audit dana kampanye parpol yang selama ini parpol menyerahkan kepada KPU harus juga diberikan kepada KPK. KPK saja yang melakukan audit karena mungkin memang KPK juga memiliki instrumen yang lebih lengkap dan tepat dibandingkan dengan KPU. Untuk audit itu tetap dilakukan seperti di dalam undang-undang partai politik maupun undang-undang pemilu. Audit dilakukan oleh auditor independen. Kemudian melaporkan itu kepada KPU. Nah, yang menjadi persoalan sekarang tidak ada tindak lanjut dari hasil audit. Jelas sekali misalnya pada pemilu 99 atau 2004. Banyak sekali partai politik yang tidak bisa mempertanggungjawabkan itu berasal. Karena itulah dibuat pertanggungjawaban fiktif. Dan ironisnya sampai sekarang hal-hal seperti itu tidak pernah disentuh. Nah, pertanyaan kita, ini kesempatan baik dan mampukah KPK mengusut atau mengurai benang kusut korupsi yang dilakukan oleh partai politik? Oke, disentuh saja tidak, apalagi mungkin diberikan sanksi. Jauh api dari panggang, kurang lebih seperti ya Bang Gaudens. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini, Bang Gaudens, dan juga pemirsa silahkan berpartisipasi. Telepon ke 021583022 atau Anda bisa SMS ke 0811 140 772. Kami akan segera kembali saat lagi.